Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang kuat medan listrik. Nah, medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menjauhi atau keluar dari muatan positif dan mendekati masuk ke muatan negatif. Kerapatan garis-garis gaya listrik menggambarkan besarnya kuat medan listrik. Nah, jadi kalau muatannya positif, ini garis medan listrik dia keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Tuh, di sini lihat arahnya ya. Kalau muatan positif arahnya keluar, kalau muatan negatif dia arahnya masuk. Nah, jadi kalau kita gambarkan, misalkan ada sebuah dua muatan yang positif dan positif, maka arah kuat medan listriknya, garis-garis gaya listriknya dia menjauh ya, atau keluar, dia saling keluar. Nah, beda hal dengan misalkan muatan positif dan negatif, maka di sini garis gaya listriknya dia akan saling terhubung ya. Di muatan positif dia keluar, kemudian masuk ke muatan negatif. Nah, kuat medan listrik itu disimbolkan dengan huruf E yang didefinisikan sebagai hasil bagi gaya kolom yang bekerja pada muatan uji, dengan besar muatan uji tersebut adalah Q aksen. Ya, jadi secara matematika itu bisa dituliskan E sama dengan F per Q sama dengan, nah F itu di pertemuan sebelum F ini adalah gaya kolom yang besarnya adalah Q dikali Q besar dikali Q per R kuadrat. Ini rumusnya kemarin kita pelajari, kemudian dibagi dengan Q ya. Q dari sini dibagi dengan Q, yang hasilnya Q sama Q ini kita coret ya. Kita coret Q-nya, kita coret, hasilnya menjadi E sama dengan Q dikali Q besar per R kuadrat. Oke. Ya. Nah, E itu adalah kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber. Satuannya adalah Newton per C ya, atau Newton kali C pangkat min 1. Nah, F itu adalah gaya kolom yang besarnya K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian Q aksen adalah muatan uji ya. Itu untuk kuat medan listrik. Selanjutnya kita masuk ke hukum Gauss. Nah, di hukum Gauss ini kita akan mempelajari beberapa submaterinya. Yang pertama tentang flux listrik, kemudian tentang kuat medan listrik pada konduktor dan keping sejajar. Yang ketiga tentang kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Yang pertama, apa itu flux listrik? Flux listrik ialah jumlah garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang. Nah, jadi kalau di sini ada sebuah bidang segi 4 dengan luasan A. Nah, garis medan yang menembus tegak lurus itu disebut flux listrik. Jadi ini adalah flux listriknya. Jadi jumlah garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang, ini adalah flux listrik. Nah, flux listrik ini disimbolkan dengan V ya. Ini tandanya V, yaitu sama dengan E dikali A. E itu apa? Tadi yang di atas itu E adalah kuat medan listrik dikali dengan A ya. A itu adalah luasnya ya, luas segi empatnya. Nah, di sini E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Kemudian A adalah luas bidang yang ditembus oleh medan listrik,
satuannya meter persegi. Kemudian ini adalah V, yaitu simbol untuk flux listrik. Satuannya adalah Newton dikali Newton di kolom -1 dan meter kuadrat atau Weber ya. Jadi satuan flux listrik itu adalah Weber. Dan persamaannya 1 Weber itu sama dengan 1 Newton kolom -1 meter kuadrat ya. Jadi 1 Weber itu sama dengan 1 Newton kolom -1 meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk kuat medan listrik pada konduktor dan keping sejajar. Nah, apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Persamaan kuat medan listrik pada keping sejajar adalah E sama dengan Q per A dikali epsilon 0 ya. Q dibagi A ini luasan dikali epsilon 0 ya. Apa itu epsilon 0? Epsilon 0 ada permisivitas udara ya, atau gaya gesek di udara ya. Ini di sini besarnya 8,85 kali 10⁻⁻12. Satuannya C kuadrat N ⁻⁻1 meter ⁻⁻2. Nah, kemudian V ini adalah rapat muatan keping yang satuannya adalah C per meter kuadrat. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah sebuah keping sejajar ya. Ini keping sejajar, ada 2 keping sejajar, 1 dan 2. Nah, ini garis ini itu ada garis kuat medan listrik ya. E. Kemudian selanjutnya yaitu kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Permukaan Gauss dalam bola itu ada R kecil lebih kecil dari R besarnya. R kecil itu apa? R kecil itu adalah jari-jari dalam ya. Nah, sedangkan R besar itu jari-jari luar. Di dalam bola tidak ada muatan Q sama dengan 0. Berarti E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian E sama dengan 0 per A dikali epsilon 0 sama dengan 0 ya. Ini rumus untuk misalkan R-nya itu, R kecilnya itu lebih kecil dari R besar ya. Itu rumusnya E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Sedangkan untuk permukaan 2 Gauss di luar bola ya, di luar bola yang ini berarti ya, permukaan Gauss ya, itu R kecil lebih besar dari R besar. Dirumuskan E sama dengan E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Luas bola A itu sama dengan 4VR kuadrat, maka E sama dengan Q per 4 dikali V kali R kuadrat dikali epsilon 0. Nah, tadi kita lihat gambar di sini. Ini untuk permukaan Gauss 1, permukaan Gauss 1 yang ini, lihat. Di sini ada, kalau kita lebih detail ya. Ini ada R besar ya. Jadi R besar itu adalah permukaan luar ya. Jadi jari-jari luar yang ini ya. Sedangkan R adalah jarak titik dari pusat bola. Ya, ini R kecil.
ya. Oke. Nanti di soal saja biar lebih paham ya. Selanjutnya kita ke energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lain atau dari titik yang tak hingga ke titik yang kita tuju dengan cara menghitung masing-masing potensial kedua titik dan dicari beda potensialnya. Nah, teorema usaha atau energi itu dirumuskan dengan W ya. W itu simbol untuk energi sama dengan delta EP. Apa itu? EV itu adalah energi potensial, satuannya joule ya. Jadi usaha itu sama dengan perubahan dari energi potensial. Nah, energi potensial itu jika dirumuskan itu Q C dikali K dikali Q ya. Q itu adalah muatan sumber, sedangkan QC itu adalah muatan uji. K itu adalah konstanta ya. Sama konstantanya ini konstanta Coulomb itu ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jika kita lihat gambarnya, di sini adalah muatan sumber. Nah, awalnya posisinya itu ada di titik A dengan RA yaitu jarak titik dari Q ke A. Kemudian dia berubah ya. Ini muatan ujinya itu berubah dari posisi A ke posisi B yang jarak RB-nya yaitu jarak antara Q dan posisi B itu lebih dekat ya daripada posisi di awal. Nah, ini ada perubahan posisi karena adanya energi potensial. Nah, kemudian potensial listrik. Nah, potensial listrik adalah karakteristik skalar dari suatu medan listrik tidak bergantung pada muatan apapun yang diletakkan di dalam medan, dan secara matematis dapat dirumuskan V sama dengan energi potensial per Q ya. Jadi potensial listrik itu sama dengan energi potensial EV dibagi dengan muatan. Nah, potensial listrik oleh sebuah muatan titik ya, di sini misalkan ada Q, ini ada R. Nah, maka V di sini sama dengan K dikali Q per R ya. K ini adalah koefisien itu yang 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q besar muatan dibagi dengan jarak. Nah, untuk potensi listrik oleh banyak muatan titik ya. Kalau tadi di atas ini hanya untuk satu titik. Nah, bagaimana misalkan jika titiknya itu banyak, misalkan ada Q1, ada Q1, Q2 dan Q3 ya. Ini salah nulis, ini Q1, Q2 dan Q3. Maka di sini ada R1, R2 dan R3. Nah, maka rumusnya V sama dengan K kurung buka Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 kurung tutup, atau V sama dengan K sigma Q per R. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti untuk lebih pahamnya kita langsung ke pembahasan di contoh soal. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan.
Terima kasih.